Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan kurnianya kepada kita, sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Juga salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan malam ini bertepatan malam Ahad tanggal 23 Muharram tahun 1436 Hijriah, atau bersamaan dengan tanggal 15 November tahun 2014. Dan malam ini merupakan pengajian kita yang ke-232 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustaz Asraful Anwar LC. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk berikutnya adalah pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Iqbal Habibi. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم واشف به مرض قلبي وما بي اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه المقام المحمود الذي يضبطه فيه الأولون والآخرون اللهم صل وسلم على نور الأنوار
terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Al-Habibi yang telah memimpin pembacaan selawat. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah ada dua narasumber kita, dan kedua narasumber ini kayaknya saling punya korelasi hubungan, dan memang tidak ada kayaknya musyawarah antara narasumber yang pertama dan yang kedua. Narasumber pertama nanti akan membahas tentang sudah benarkah sholat berjamaah kita, sementara nanti tuan guru kita narasumber yang kedua zikir setelah sholat. Nah, jadi seolah-olah ada kompromi padahal tidak. Baru saja saya tanya kepada tuan guru kita. Jadi malam ini tuan guru kita, sekilas biodata tuan guru kita narasumber pertama, nama Muhammad Abidin, ya Muhammad Abidin. Ini termasuk jamaah kita juga aktif, ya. Jadi kata tuan guru kita narasumber kedua dari jamaah ini nanti akan direkrut sebagai narasumber nanti, karena ini sebagai calon-calon, ya, kader-kader kita nanti ke depan sebagai ustadz di pengajian kita ini, ya. Dan yang lain pun bersiap-siap. Jadi nama tuan guru kita adalah Muhammad Abidin, tempat tanggal lahir Medan tanggal 9 Maret tahun 1976. Kemudian alamat Jalan Bejo, Titis Sewa, Bandar Khalifah atau Tembung, jauh ini. Kemudian masih punya satu istri. Nah, belum ada rencana bertambah? Belum. Oh. Kemudian punya anak 3, alhamdulillah. Kemudian nomor HP-nya 0852 6152 1321. Pendidikan pernah di Al-Ismul Ali Al-Wasliyah tahun 1997, kemudian melanglang buana ke Pulau Jawa, yakni pesantren di Kediri, juga pesantren di Pekalongan, Jawa Timur saja. Jawa Tengah, Pekalongan, Kediri, Jawa Timur. Kemudian tuan guru kita ini juga salah satu murid almarhum tuan guru kita Kiai Haji Oka Masud. Ini juga kadernya. Nah, insyaallah. Kemudian pekerjaan guru agama atau juga sebagai penceramah. Jadi tuan guru kita malam ini akan membawa kajian, menyampaikan kajiannya dengan pertanyaan, sudah benarkah sholat berjamaah kita? Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh tuan guru kita. Nanti insya Allah setelah penyampaian materi nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Kepada tuan guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan tuan guru kita, alhamdulillah, yang senantiasa membimbing kita bersama setiap malam Ahadnya. Yang kita hormati para pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihad, yang kita banggakan moderator kita yang selalu setia di setiap malam Ahadnya menemani kita bersama. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, para asatir, muallim, muallimah, para orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta di sini juga banyak generasi muda-mudi yang insya Allah masuk dalam hadis Nabi di antara 7 golongan
yang nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. La zilla illa zilluh, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada anak-anak muda. Biasanya kalau bahasa anak muda ini belum tua, masih di bawah 40 tahun. Jadi kalau moderator kita tuh Syekh, boleh dipanggil Syekh secara lughatan. Kalau saya belum, lughatan pun belum, apalagi sesungguhnya. Saya hanya pengikut Syekh. Ya, kita di sini banyak yang tidak ustaz, banyak yang tidak kiai. Kita hanya pengikut ustaz, pengikut kiai. Insya Allah nanti kalau ikut orang baik-baik masuk surga. Kenapa? Lawang anjingnya Ashabul Kahfi saja, gara-gara ikut yang baik, anjing masuk surga, apalagi orang. Nah, jadi alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan rahmatnya, dengan rahmannya, dengan rahimnya, sehingga kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini, yang insya Allah penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita akan diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kiranya beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada malam hari ini seperti yang telah diungkapkan oleh moderator, sudah benarkah sholat berjamaah kita? Nah, ini melatar belakangi ya, karena alhamdulillah banyak rumah Allah yang sudah makmur ya, dari segi fisiknya alhamdulillah ya, berarti banyak orang yang sadar untuk mewakafkan, menginfakkan hartanya. Juga alhamdulillah di sana sini juga banyak kesadaran, apakah di kota, apakah di kampung, itu berbondong-bondong orang mulai mau masuk ke masjid. Dan juga ada saudara-saudara kita yang selalu mentakmirkan masjid, memakmurkan masjid, pindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Nah, jadi sebelum ke materi ya, kita sebutkan dulu firman Allah, bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Apa kata Allah? Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, ya, Rasulullah berada di tengah-tengah sahabatnya, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri ya, atau sholat besertamu. Ini ayat ini memang ya berkaitan dengan ya syiddatul khauf ya, dalam kondisi perang. Jadi dalam kondisi perang saja Allah perintahkan kepada Rasulullah beserta sahabatnya untuk berjamaah. Bagaimana kalau tidak perang? Kan begitu. Jadi kita ini dalam keadaan aman. Kalau dibilang sibuk, enggak hanya sibuk kali. Kenapa? Ya walaupun tadi ada perkembangan, tapi kalau kita survei, ya kita perhatikan lebih banyak yang sholat di rumah daripada sholat berjamaah. Yang sholat di rumah daripada ke masjid, walaupun terkadang rumahnya di dekat masjid. Nah, jadi dalam kondisi perang sekalipun Allah tetap memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengajak ya para sahabat-sahabatnya sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengingat-ingat kaji, Rasul mengatakan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Kalau hadis yang lain ada mengatakan 25 derajat. Jadi ya insya Allah kita sudah dengar ya
Kalaupun sudah ada yang mengamalkan, alhamdulillah. Kalau belum, ya insya Allah kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa memakmurkan masjid. Seperti yang telah lalu ketika Buya Yahya datang ke Al Jihad, ada komunitas ya subuh ya, jemaah subuh gitu. Jadi diantaranya ada seorang ulama mengatakan kalau sholat subuh umat Islam secara berjemaah sama seperti sholat Jumatnya, itu orang kafir otomatis takut. Benar kan gitu ya? Karena ada cerita begini, dulu ketika ada misionaris mau masuk ke salah satu daerah di Jawa Barat, kiainya hanya bilang sama penduduknya, rakyat, baik pendudukku, besok ada orang asing mau masuk begini-begini, kalian masing-masing asah golok di depan rumah. Itu saja perintah kiai kepada ya umatnya, kepada penduduknya. Jadi begitu misionaris masuk, sudah terkejut, wah ada apa ini? Berjalan semua serentak kok pada mau ngasah golok. Nah itu yang diasah baru golok. Bagaimana kalau yang kita asah itu ukhuwah? Nah tentu lebih hebat. Karena apa? Sandarannya Allah, ya sandarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Rasul juga mengatakan, man tatahhara fi baitihi, tsumma madha ila baitin min buyutillah. Siapa yang bersuci di rumahnya. Ini konsep Rasul. Ya, jadi Rasul sudah, kalau kita katakan berpikir masa depan, ya banyak. Orang makin banyak. Jadi apa? Supaya tidak terjadi antrian yang begitu panjang, begitu lama, man tatahhara. Ya, ada plusnya orang yang berwudu dari rumah. Disebutkan oleh Rasul. Ya, man tatahhara fi baitihi. Jadi kalaupun mungkin sampai masjid, paling tinggal cuci kaki saja. Lalu masuk ke masjid, tidak terjadi antrian yang begitu lama atau begitu panjang, terutama mungkin di hari raya, di bulan puasa dan lain-lain sebagainya. Jadi Rasul mengatakan man tatahhara fi baitihi tsumma madha ila baitin, kemudian dia berjalan yang menuju satu rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, liyaqdiya fardhatan min faraidillah, untuk menunaikan satu kefarduan dari beberapa banyak yang difardukan oleh Allah. Kanat khutuwatuhu, adalah langkah-langkahnya itu ihdaha ya tahuttu khati'atan, yang satu ya menghapus satu kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajatan, sedangkan yang satunya, yang satu langkah lagi akan mengangkat satu derajat. Ini insyaallah sudah diulang-ulang. Yang dulu mungkin kajian dari Ustaz kita Dr. Radiansah sudah ada diungkapkan seperti itu, mungkin dari Ustaz yang lain juga ada. Jadi itu aja, kalau mau berkira sama Allah, kiralah ya. Kalau seandainya ditunaikan oleh Allah pahalanya di dunia, pahala kontan, kita katakanlah ini ya kotak kue ya dengan isinya buah saja. Jadi kalau satu putaran roda atau satu langkah dapat satu kotak. Nah, insya Allah bukan hanya malam Ahad ini saja kita mengaji, ya mungkin asal tidak mencari nafkah ngaji lah kita, kan gitu. Itu pun mungkin mencari nafkahnya kira-kira cukup saja lah, kona'ah, selebihnya ngaji. Kenapa? Udah dijamin dapat kotak beserta isinya satu langkah. Jadi itu PP udah berapa? Kalau saya tadi ya, makanya tadi dari Bandar Khalifah baru Tembung. Sebab ya dulu kalau disebut Tembung Bandar Khalifah itu nggak baik. Nah itu ujungnya itu diseluruhkan orang, gembong dulu baru nikah katanya. Ya, jadi Bandar Khalifah baru ke Tembung, kan gitu ya. Jadi sebenarnya ya tuan guru kita almarhum ya itu di Bandar Khalifah, saya di Bandar Khalifah ya. Tembung ya tempat main kami lah dulu, tempat haji kami itu, jadi ya kota kenangan lah. Dan sayang
Ini mengenang sejarah. Ya, dulu tembung banyak. Saya teringat tuan guru kita dulu pernah ngisi maulid atau mikrot di Masjid Tembung. Ya, dulu masih banyak macamnya gitu. Ya, jadi orang masuk Tembung itu terdengar wah serem gitu. Ya, kalau sekarang cenderung menurun. Bahkan ya madrasah diniyah sanawiyahnya sudah tiada lagi. Itu yang paling ironi. Nah, jadi saya alumni sana ya sedih. Ya, sedih. Karena nggak ada lagi. Nah, jadi kita ini kalau bisa yang muda-muda seperti apa yang dikatakan Ustadz moderator tadi, siaplah menjadi ya generasi ya, sebab ya guru-guru kita ya kita semua sebenarnya ya lambat laun memang nanti akan berpulang ke rahmatullah. Tapi ketika tidak ada nanti ya generasi yang muncul, sepi lah. Atau sudah mungkin tatanan masyarakat atau pemuda-pemudi kita ya terlanjur dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat atau melalaikan, sudah payah untuk kita ajak. Makanya saya ya untuk yang insya Allah tahadduts bin ni'mah, saya adakan lagi ya les nahwu shorof ya malam Selasa, malam Sabtu di madrasah saya ya, karena itu teringat dengan jasa guru-guru kita. Kami dulu pun ya, saya insya Allah bergabung di rumah almarhum ya Ustadz Mas'ud itu sekitar tahun 95-an lah, karena beliau dulu ngajar kami juga sekitar tahun 94 di madrasah ya Sanawiyah Diniyah. Jadi beliau masih ngajar kami nahwu ya, kawakib, lalu tafsir Jalalain ya, ada fikih dan tauhid ya, itu sekitar tahun 95 ya. Akhirnya nggak lanjut di hari Ahad tuh, lalu hari Rabu yang lanjut sampai beliau berpulang ke rahmatullah. Nah, jadi ya kalau tidak kita bentuk generasi yang akan datang ya, atau kita tidak sadar ya, atau ada istilah saya udah tua ngapain belajar nahwu lagi, nggak ada istilah terlambat. Saya ingat di Kediri ya, saya di Sanawiyah kelas 2 masuk, ada yang tingkatan ibtida'i itu sudah berumah tangga, sudah punya anak 1, tapi tingkatannya masih kelas 3 ibtida'i. Sebab kami di Kediri itu memang berdasarkan kemampuan. Di mana dia mampu, disitulah diletakkan. Jadi walaupun sudah berumah tangga, karena memang sudah pakai kelas-kelas, sudah berumah tangga, punya anak 1 masih kelas 3 ibtidaiyah. Nah, kalau di sini kan ya umur berdasarkan umur ya atau jenjang pendidikan. Dan ibtidaiyah sekarang pun, kalau kami dulu kelas 3 SD baru diterima ya di kelas 1 ibtidaiyah. Jadi ketika mungkin kelas 3 ibtidaiyah, umur kita sudah bisa untuk menerima pelajaran nahwu itu, walaupun juga mungkin nggak paham. Tapi kalau sekarang kelas 3 SD, begitu juga kelas 3 ibtidaiyah dimasukkan nahwu shorof pembal. Apalagi dengan kondisi anak-anak kita sekarang ini yang begitu banyak main-mainnya, begitu banyak apa yang dilihat, itu sangat jauh dari harapan untuk menerapkan nahwu shorof di usia mereka yang sangat dini tersebut. Baik, ya kita balik ke kaji. Jadi itu ya sekedar membangkitkan semangat kita. Ini nggak dibatasi waktu ya tadi oleh moderator. Bebas. Jadi pokoknya kalau siap selesailah. Ya Pak ya, ya Bu ya, setuju kan? Jadi itu begitu hebat fadilah sholat berjamaah. Jadi sehingga ya sampai ada jemaah khusus yang memang kita hargai perjuangan mereka, jihad mereka untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, itu kita hargai. Ya, kita belum tentu sanggup seperti mereka. Ya, soal mungkin ada ini dan itu lain. Ya mungkin oknum, kan begitu ya. Jadi ketika saya pernah masuk ya ke komunitas mereka, ya itu masjid yang memang banyak mereka isi, apa yang terjadi? Ketika saya terangkan begini, aturan berjemaah, loh, berarti selama ini kita salah dong. Kita salah, belum benar. Ya iya, kan gitu. Kenapa? Karena jangankan ya yang tingkatannya mungkin awam, yang sudah disebut ustaz terkadang, yang disebut mu'allim terkadang, ya, yang namanya ada pelanggaran dalam sholat itu banyak.
Ketika kumpul-kumpul berjamaah banyak. Makanya di sini diantaranya apa? Tentang kita bahas tentang shaf atau barisan. Jadi kita nggak ke fadilah kali, makanya kita bilang mengingat kaji saja. Jadi yang pertama itu tentang shaf, ya, karena banyak di beberapa masjid musola tidak di kota, tidak di desa, padahal sudah ada shaf, sudah ada sajadah, kan gitu ya, sudah ada karpet yang memajang, sudah ada batas warna ataupun keramik, tapi kenapa barisan juga tidak rata, apalagi rapat? Ini kan harus kita perhatikan. Jadi banyak orang yang hobi terkadang gemar tapi tidak memenuhi persyaratan. Ya, nah jadi kita tengok di sini apa kata Nabi, ya, sawu sufufakum fa inna tasbiyatas saffi bin tamamis shalah. Ya. Jadi bukan sawu pakai sin, sawu, ya. Luruskan barisan kalian, maka sesungguhnya lurusnya barisan itu termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi min tamamis shalah. Jadi kalau tidak lurus nggak sempurna, paling tidak sempurna. Ya, nanti kita tengok lagi ya dalil-dalil berikutnya. Ya, dan lebih jelas lagi dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan sawwu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ya, luruskan barisan kalian, sesungguhnya lurusnya barisan-barisan itu bukan tamam saja, min iqamatis shalah. Ya, termasuk diri sholat itu. Jadi inti sholat. Nah, jadi tidak main-main. Ya, Rasul mengatakan demikian. Jadi imam pun, nah ini imam pun harus tegas. Ya, ketika ada ya makmum jamaah yang memang mungkin agak sulit untuk diatur, karena ada yang berpatokan apa? Softnya itu, lahan dia itu berdasarkan gambar dari sajadahnya. Kan begitu. Ini sajadah kan ukuran Persia, ukuran Turki, bukan ukuran kita rata-rata. Apalagi sajadah dulu yang besar-besar itu, ya, yang sendiri-sendiri. Kalau itulah sempat satu orang satu, mungkin 10 sajadah diisi 10 orang, seharusnya bisa masuk 13 atau 14 orang yang berada di situ. Jadi ukurannya bukan gambar itu. Bagaimana Rasulullah dulu nggak pakai sajadah, nggak pakai gambar-gambar atau nggak pakai ya sesuatu yang dihias atau dibatasi. Nah ini permasalahannya. Karena memang begitu, karena memang udah itu patokannya, itu yang ada di pikirannya, disuruh geser tidak mau. Ya, ini ya tentang soft kan gitu ya. Jadi lurus, ya ini pasti lurus. Lalu ya dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian, barisan-barisan kalian, au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau nanti ya akan Allah rubah di antara muka-muka kalian. Nah, jadi ulama banyak ya mentafsirkan tentang adakah ada perubahan yang secara lahiriah, bahkan mentafsirkan itu kenapa itu terjadi di masa Bani Israel. Ya dulu kita gaji sama Pak Dokter itu ada teori Darwin itu, ya. Jadi ada yang jadi kirodah kera atau monyet, ada jadi khinzir babi, ya bisa saja. Atau memang dirubah Allah hatinya. Kenapa? Ada orang yang itu. Jadi kan haji nggak haji itu nggak jadi ukuran. Ya dia memang sebetulnya udah haji, bapak haji ini. Kalau seorang ini tadi bapak ini ya bermakmum, sama-sama makmum kami di sebelah saya, tidak berani bapak itu mendahului imam. Tapi kalau sudah jauh dari saya, masya Allah, ya dia siap sedia untuk mendahului imam, bukan untuk menyamai, mendahului. Padahal ya kebetulan dia orang ya di bapak ini pahamnya paham 11. Ya kebetulan saya ngisi di musola yang sebelah situ. Ya
saya terangkan sejelas-jelasnya ya, bagaimana supaya umat ini tahu, paham, namun tak berubah juga. Itulah hatinya yang dirubah Allah, tak mau mendengarkan cakap Rasul. Ya memang awal yang bercakap pada malam ini, tapi siapa yang kita bahas? Ya, jadi perkataan siapa yang kita bahas pada malam hari ini? Itu yang kita takutkan, keras hati. Ya, gara-gara suatu yang remeh saja. Apa? Gara-gara mendahului imam. Itu nanti bagian kedua. Jadi tentang soft dulu kita bahas, kan begitu. Nah, jadi selanjutnya dalam riwayat Muslim diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana. Ya. Jadi Rasul ya meluruskan saf-saf kami hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Sampai Rasul itu meluruskannya seperti menjejerkan, membariskan anak-anak panah. Begitu lurus ya, hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Sehingga ya Rasul melihat atau memperhatikan kami telah pahamlah dengan isyarat-isyarat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja yauman faqama. Kemudian Nabi suatu hari ya keluar dari rumah yang biasa untuk mengimami, hatta kada Nabi pun tegak untuk melakukan salat, hatta kada yukabbiru, hingga hampir Nabi bertakbir. Fara'a rajulan badiyan sadrahu minas shaf. Lalu Rasul melihat ada seorang yang badiyan sadrahu. Ya, apa? Dadanya moncong ke depan. Keluar dari shaf. Ya. Lalu faqala, Nabi berkata, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Satunya yang ditengok Nabi. Kenapa Nabi katakan semua? Ya, inilah kalaupun ya rokufnya Nabi itu, lembutnya Nabi itu, satu yang ditembak tapi nggak terasa. Ya, satunya tujuannya tapi semua, kan gitu ya. Jadi nggak satu ini merasa, oh aku kena ini, enggak. Itulah akhlak Rasulullah itu. Jadi satunya dituju Rasul yang mau diingatkan, tapi semua ibadallah, wahai para hamba-hamba Allah, la tusabbunna sufufakum. Ya, hendaklah kalian luruskan barisan-barisan kalian, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau nanti Allah rubah muka kalian. Nah, jadi jelas sekali dan tegas sekali bagaimana Rasul mengatur shaf ya sahabat-sahabatnya. Lalu di sini juga aqimus sufuf kata Nabi, ya tegakkan ya, luruskan, wahadu bainal mankib. Jadi sejajarkan di antara mankib ya, pundak-pundak kalian. Wasuddul khalal, tutup celah, jangan ada celah. Walinu bi aidi ikhwanikum, ya berlemah lembutlah ya, kalau kita bilang elastiskanlah ya, dengan tangan-tangan ya teman-teman kalian. Jadi walaupun ini disunahkan begini kita bersedekap ya, kalau namanya barisan itu rapat, bagaimana itu secara otomatis saja bisa tidak seolah-olah bersikut-sikutan ya, siku berlaga dengan siku ya, seperti nanti kaki itu dulu banyak orang yang mijak kaki orang, lawang sholat kok ganggu orang lain. Nah itu ya, coba kita pertanyakan ya, dari mana itu betul ada pahala untuk merapatkan shaf, ada, tapi bukan memijak kaki orang. Jadi mangkit ya rapat, makanya kalau itu kaki terlalu lebar nggak bisa ini bertemu, itu saja. Kalau hadisnya kita gabung kan gitu ya. Makanya kalau berdiri kan bukan begini kaki, begini lurus ke depan. Kita sering kan agak meleng, ya. Jadi nggak ketemu. Kalau ketemu pun hanya yang sama-sama mereng. Tapi, nah kalau lurus dia ketemunya lebih rapat. Nah, dan kalau ukuran dulu seperti yang Tuan Guru kita sebutkan dulu, ya Imam Syafi'i jengkal, Imam Hanafi sekian, Imam Malik sekian, ya. Tidak ada yang sampai misalnya 2 sampai 3 jengkal, tidak ada. Ya, guru kita sebutkan. Tidak ada yang seperti itu. Akhirnya kalau misalnya tujuannya itu merapatkan shaf,
Lalu akhirnya mangkit kita ini, pundak-pundak ini tak bersentuhan, tak mengamalkanlah hadis ini. Kan begitu. Nah, wa'adu bainal manakib. Enggak dapat yang itu. Lalu wala tadharu furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan kekosongan-kekosongan, celah-celah itu untuk syaitan. Waman wasala saffan wasalahu Allah. Siapa yang menyambungkan shaf, merapatkan shaf, maka Allah akan menyambungkan rahmatnya dengan orang tersebut. Waman qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang memutuskan shaf, ada renggang, maka Allah akan memutuskan rahmatnya. Jadi hadis dari Imam Abu Dawud. Nah, sedikit tentang di sini dikomentari oleh Imam Ibnu Allan As-Siddiqi, ya, beliau mengatakan walaupun itu ya tidak sampai membatalkan, walaupun nanti ada ya sahabat keras tegurannya, ya. Jadi beliau mengatakan dia tidak akan mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Mana 27 itu? Tidak akan kita dapatkan. Nah, jadi ini tentang shaf, ya. Lalu yang kedua tentang ya prinsip kita bermakmum. Namanya makmum kan di belakang. Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan di depan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir baru kita takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk baru kita rukuk. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini ya nggak satu dua juga, di mana-mana juga ada Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Allah sudah ada makmum Allah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini tak sah sholat orang tersebut, tak sah. Kenapa? Belum ada itu. Ya, sholatnya imam itu belum ada. Wong belum selesai takbir kok. Jadi idza kabbara. Mana yang namanya takbir? Allahu Akbar. Itulah takbir. Kalau Allahu belum. Belum. Ya masih di tengah jalan. Jadi yang namanya takbir itu selesai Allahu Akbar barulah namanya imam selesai bertakbir, baru kita di belakang. Ini juga ya kita ingatkanlah, sama-sama mengingatkan apa maunya ini ya, kita kan pakai usolli kan gitu ya. Jangan ketika imam sudah takbir baru sibuk auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim usollinya bagaimana berulang kali. Udah ragu di usollinya, bagaimana takbirnya nanti. Usollinya berulang-ulang. Usolli. Ini ganggu kuat-kuat pula itu. Ya. Nah, jadi kita rubahlah. Kan gitu ya. Nah, jadi nanti orang-orang yang tetangga kita sebelah, ulah. Ngapain ngamal-ngamalin usolli? Kan gitu ya. Jadi nanti kayak yang semalam itu. Ya ada di TV, Ya, ini memang tentang qada salat. Dibilangnya pula, nggak ada itu gaji kampung itu qada salat. Karena nggak baca kitab-kitab. Saya tokok TV-nya. Kenapa? Dokter sudah ngomongnya kayak gitu. Kan gitu ya. Seharusnya dokter kayak gitu ngomongnya. Ya. Jangan dibandingkan ilmu kita dengan ilmu orang. Gak boleh itu. Ya. Seharusnya dokter apalagi agama, mana boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Kalau memang jujur keilmuan, ya buka. Ya seperti majelis kita ini, seperti Tuan Guru sering sampaikan. Ya, dibuka semua. Ini loh orang yang nggak nerima adanya qada salat. Ya. Ini bacanya fikih sunat toh. Kan gitu ya. Nah, jadi buka lagi siapa lu? Ya, paham mazhab imam yang menerima qada salat, apa dalilnya? Kan gitu. Ini kiasnya nahnu nu'maru biqada is-shaumi la biqada is-shalah. Itu dalil perempuan haid. Lah kok untuk ya nggak pantas ya. Kalau sudah namanya S3 ngomong kayak gitu nggak pantas. Kan gitu ya. Nah, jadi ini ya hati-hati kita menerima ilmu itu dari siapa. Ya tengok-tengoklah. Kan gitu ya. Atau kalau ada yang memang itu mengganjal, kita pertanyakan kepada orang yang alim yang mengerti hal itu. Ya, ini untuk kita berhati-hati. Ya, apalagi di TV-TV. Kan gitu ya. Banyak sering itu umat recok. Betul Ustaz. Kalau belum kekang nggak boleh ya kurban.
ini kan recok jadinya. Ya, ada mu'allimah nyuruh sujud, ya, yuk kita sujud berdoa sama Allah, nangis, ya, nah itu. Jadi ini kan macam-macam, ya. Nah jadi imam itu dijadikan depan untuk kita ikuti. Jadi ada suatu apa ya perumpamaan, ya, ataupun perbandingan lah. Kalau pramuka itu kan orang bilang itu semi militer, latihan militer. Jadi istilahnya kalau hormat udah gini Pak, oh belum kan? Apalagi tentara kan agak pelok itu sama komandannya. Hormat belum, gerak belum, maju belum maju. Kenapa? Gerak atau tegak, gerak belum. Istirahat di tempat ada geraknya baru. Itu manusianya begitu aturannya. Apalagi kita dengan Rasulullah SAW. Kan begitu. Jadi sebagai perbandingan saja. Jadi kalau Rasul sudah katakan demikian, kita langgar juga, lewatlah kita. Ya, ngaku-ngaku umat beliau tapi ya kita langgar juga. Ini dipertanyakan nanti. Jadi kalau kita minta kita nanti dapat syafaat gitu ya dari Rasul, walaupun ada yang bilang enggak boleh dari Allah aja gitu ya. Nah itu aneh ya memang. Orang Rasul dikasih sama Allah untuk hak memberikan syafaat. Ada orang pula anti pula, ya kan? Nah itu, kenapa? Itu tadi nggak ahli ngomong-ngomong gitu. Nah, jadi rusak umat dibikin. Lalu kata Nabi apa selanjutnya? Innamal imam liyutamma bih. Ya, imam itu untuk diikuti, untuk diperimam. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, baru kalian takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan kalian takbir sehingga imam bertakbir. Kan lebih jelas daripada tadi. Lalu wa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku baru kalian ruku. Wala tarka'u hatta yarka'a. Ya, jangan kalian ruku sehingga dia imam itu ruku. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud baru kalian sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda, jangan kalian sujud sehingga imamnya sujud. Nah ini ya jelas sekali Rasul ya untuk memerintahkan kita. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Lalu dalam hadis yang lain riwayat Anas, Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, aku ini imam kalian. Ya, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud, jangan kalian menduli aku dengan ruku juga pada sujud, wala bil qiyam pada berdiri, wala bil qu'ud pada duduk, wala bil insiraf juga pada salam. Sering imam salam baru ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, makmumnya sudah sampai ke kiri. Ya ini banyak juga terjadi. Ini kan perlu dikokohkan, kan gitu ya. Ini tugas kita lah, mubalik ini, kan gitu ya. Jangan iman takwa aja, nanti ya takwa makmum kita nggak beres, kan gitu ya. Ya hanya fadilahnya saja, aturan mainnya nggak diberitahu, sama saja tadi kan. Jadi apa? Paling tidak kan dapat 20 derajat, 27 derajat nggak dapat, sia-sia. Ya. Nah mungkin malah itikaf lah dapat betul teringat masuk masjid dia beritikaf. Jadi kita di sini ya. Jadi kalau enggak berniat itikaf nggak dapat. Itulah niat itu membedakan adat dengan ibadah di antaranya. Ada memang kesengajaan hati itu untuk melakukan itikaf. Mungkin orang mampir juga ke masjid, tapi karena hujan, kan gitu ya. Nah, kita mampir begini lama duduk, kalau nggak ada niat itikaf, sayang, pulsa pahalanya lewung. Nah jadi yang belum niat, niatlah sekarang, ya. Nah satu lagi, ya hadis Nabi kita sebutkan di sini. Apa ancaman orang yang dulu imam? Ya kalau tadi sudah, ya ini jelas lagi dari Abi Hurairah. Ya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhshallaha au ala yakhsha ahadukum. Nah gitu. Ala gitu ya. Takutlah seorang itu kepada Allah, atau takutlah salah seorang kalian idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, wal imam sajidun, sedangkan imam masih dalam keadaan sujud. Ya kan? Nah, ini hati-hati. Kenapa?
imam ada yang takbir inti kholatnya itu lama kali. Allah, makmumnya udah gak sabar, udah sampai duluan, ya. Apapun yang terjadi, ya biarin aja. Imamnya lari 20 km per jam, mau 30, kan gitu ya. Yang penting imam apa? Tengok-tengok orang belakang, kata Rasul, ya. Nah, jangan panjang-panjang kali. Ada orang tua, ada anak-anak, wadil hajah, juga ada orang punya hajat. Maghrib ditekan apa ya tasalun. Kalau potong 2 nggak apa-apa, bukan apa-apa ya sekarang kan. Ya, saya mau belajar lama sedikit subuh, apa ya tasalun, ada jemaah baru masuk protes. Ya, cowok kok suwi tenang, bingung kita. Kok lama kali, kan gitu ya. Jadi apa ya Allah, cuman ini mau latihan agak lama-lama sedikit. Alhamdulillah, ya diberi jalan oleh Allah. Potong 2 amayat aslinya bagi 2, udah aman. Kalau protes lagi udahlah bapak imam aja. Kita katakan demikian ya. Jadi kalau ayatnya itu aja kan, ya sama kayak tarawih itu, ayatnya langganan aja. Ini buat imam males, ya kan. Mbok itu coba juz amma itu, bolehlah amayat asalun bagi 2, mungkin bagi 3. Itu latihannya begitu, kan gitu ya. Nah ini itu saja. Habis itu langsung waladhdallin amin, langsung qulhu. Ya. Copot lah nenek-nenek itu kan, saking copotnya imamnya. Jadi ya nggak bagus ya. Sholat pakai nafsu itu nggak bagus. Terlalu bernafsu. Ya, hasilnya apa? Ada yang setuju. Hebat imam tadi malam. Koncang. Ya. Pak Uteh lah angin koncang. Ada yang sudah ya cengap-cengap. Aku padahal imamnya baca Fatihah, ikutinya, ya, tak kejar aku juga. Jadi, cuman itu, ya, ini imam juga perlu di apa ya? Imamnya juga perlu diberi pelatihan, kan gitu ya. Jadi bukan makmum saja yang perlu diarahkan, imam pun perlu. Jadi takutlah, ya, kalau kita sebagai makmum itu, ya, mengangkat kepala, imamnya sedang sujud. Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Ya, bahwa Allah rubah nanti kepalanya jadi kepala himar, ya, au suratahu, atau bentuknya bahkan suratul himar, bentuk himar, h kecil ya, jangan kha, itu ada kha himar itu duduk, ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, dalam riwayat lain itu di Audul Ma'bud itu apa? Atau dirubah oleh Allah menjadi bentuk anjing, naudzubillah, ya. Suratu kalbi, na'udzubillah. B1 nggak mau kita, walaupun B1 nggak mau lah, kan gitu ya. Apalagi B2, na'udzubillah ya. Jadi itu ya. Jadi kita takutkan, oke, nggak secara lahiriah, tetapi batin kita seperti itu nanti. Kalau dari itu kan ya bandal gitu, ya. Taunya ngikut ya, kan gitu ya. Kan dulu ada ilustrasi, ya. Ini apa? Kuda ngangkat garam masuk jalannya itu kan melintasi sungai, masuk, begitu masuk ditengok udah, kok ringan ya. Kalau dia ngangkut batu bara, kan gitu, masuk juga nih si keledai ke sungai, begitu masuk tak bisa bangkit, tenggelam lah. Kenapa? Itu tadi keledai ngikut aja. Jadi ini ditakutkan, ya. Pokoknya ngerjakan tanpa ilmu, ditakutkan sia-sia. Oke, ini hampir menutup. Apa komentar sahabat? Ya, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan kepada orang yang mendahului imam, la wahdaka shallaita wala bi imamika iqtadaita. Ya, kau tidak sholat sendirian, ya, dan kau tidak ikut dengan imammu. Ya, dibilang ikut imam, dia dulu imam. Atau sok jadi imam, nyamain imam. Dibilang sendirian, nggak sendirian, dia di belakang imam. Itu komentar, ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu kata Sayyidina Ibnu Umar, la shallaita wahdah, ya, la shallaita wahdak, wa la shallaita ma'al imam. Engkau nggak sholat sendirian, engkau juga nggak sholat bersama imam. Tsumma darabahu, kemudian orang itu dipukul sama Ibnu Umar, ya.
wa amarahu ay yu'idas shalah. Sayyidina Ibnu Umar menyuruh orang itu untuk ngulangin sholatnya. Ya, kita ya cukuplah sahabat yang paling tahu dengan ya maksud. Apalagi Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Umar ini sahabat-sahabat yang memang ahli hukum, kan gitu ya. Nah, jadi walaupun ya ada ya tetap ya terjadi perbedaan pendapat, tapi kita berhati-hatilah. Ini tanggapan dari dua sahabat besar min kibaris sahabah berkata demikian. Mari berhati-hatilah untuk ya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jelas, nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan kajiannya tadi sekitar sudah benarkah sholat berjamaah kita. Baiklah hadirin hadirat yang berbahagia, untuk selanjutnya kita mohon kesediaan Tuan Guru kita narasumber yang kedua untuk menyampaikan kajiannya tentang zikir setelah sholat. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan dari Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita muliakan Tuan Guru kita sebagai narasumber yang pertama, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang saya muliakan imam kita yang memimpin sholat berjamaah, kemudian juga memimpin pembacaan sholawat di hadapan kita bersama. Kemudian moderator al-ustadz kita yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini adzikru ba'da shalah, dzikir sesudah sholat. Biasanya kalau sudah sholat, salam pertama, salam kedua dilanjutkan dengan dzikir. Apakah semua dzikir itu ada dasarnya dari Rasulullah SAW atau tidak? Pada malam ini kita akan baca sebahagiannya saja terlebih dahulu, karena mungkin tidak selesai pada malam ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah menerangkan, kata beliau, mengangkat suara dengan dzikir ketika berpalingnya manusia dari sholat wajib, hal itu sudah ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita garis bawahi, mengangkat suara berarti berzikir dengan jahar, kuat, tidak dilarang. Astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, tidak dilarang. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menerangkan, kuntu alamu idza sarafu bidzalika idza sami'tu, adalah aku mengetahui apabila mereka berpaling dengan demikian sewaktu aku mendengarnya. Artinya Abdullah bin Abbas mendengar suara gemuruh, tahulah dia baru selesai sholat. Itu ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hal itu menjadi dalil atas bolehnya dzikir dibaca jahar mengiringi sholat, artinya setelah sholat. Jadi dibaca jahar. Kalau satu masjid membaca jahar semua, lumayan kuatnya. Nah, kemudian berkata Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, beliau mengutip ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti Syafi'i kedua mengutip ucapan Syafi'i pertama. Nah, kata Imam Syafi'i, dari hadis tadi dapat dipahami bahwasanya mereka menjaharkan dzikir, tetapi itu pada waktu yang terbatas, bukan lama. Nah, waktu yang terbatas. Apa gunanya? Supaya imam atau makmum bisa berzikir bersama imam sambil mempelajarinya. Jadi imam menguatkan bacaan supaya makmum paham, tahu, yang belum hafalnya dihafal. Kalau nanti sudah hafal, maka imam pun merendahkan suaranya kembali. Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari Al-Farani, dan juga dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Bakar Utsman bin Wasyaqqa Ad-Dimyati Al-Bakri, bahwasanya kalau imam dan makmum tadi menguatkan dzikir, sedang di belakangnya ada orang yang sholat. Misalnya orang itu menambah rakaat dia masbuk tadinya, atau orang yang baru datang lalu sholat, sewajarnya lah hukumnya haram menguatkan itu. Itu kata kitab Fathul Mu'in dan Hasyiah I'anatul Talibin. Jadi perlu imam tadi melihat ke belakang. Kalau ada orang masih sholat, sama ada menambah rakaat atau baru tiba, baru sholat, maka dia baca pelan, jangan dia kuatkan. Pernah terjadi pada diri saya sendiri. Waktu itu saya terlambat datang. Saya masuk sholat fardu maghrib rakaat ketiga, dapatlah satu rakaat berjamaah. Tadinya pengeras suara di sini diletakkan di bawah dada imam. Selesai salam dia memimpin dzikir, diletakkannya dekat mulutnya, mau dimakannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rusak doa khusyuk saya dibuat. Terlalu kuat. Nah, jadi itu apa yang dibentangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tadi bagus. Bagus kita contoh. Jadi maksudnya jangan ribut-ribut. Nah, jangan kuat-kuat. Karena kenapa orang yang masbuk tadi dihormati?
Kenapa orang terlambat tadi dihormati? Karena yang pertama sekali tujuan masjid didirikan untuk sholat, bukan untuk berzikir. Jadi untuk sholat. Jadi yang sholat tadi diutamakan. Nah, itu yang pertama tadi, keterangan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, kemudian itu menguatkan zikir dan pelan imam dan makmum setelah makmum semuanya hafal zikir tersebut. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Muttafaqun alaih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca fi duburi kulli salatin maktubah, pada dubur segala salat maktubah. Dubur itu artinya setelah salat, setelah salat wajib. Karena mutlak kata salat itu salat wajib, mutlak kata salat itu wajib. Kalau mutlak hadas, hadas kecil, bukan hadas besar. Nah, Nabi kita membaca setelah sholat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga kita baca, biasa kita membacanya itu. Cuma ada bedanya. Kalau di kitab Bushrul Karim Syarah Masail Ta'lim, dalam kitab itu tidak boleh dibaca yuhyi wa yumiit, tak boleh dibaca, ada larangan jelas. Jadi dibaca lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak pakai yuhyi wa yumiit, tidak dibaca. Tetapi nanti pada keterangan berikut boleh dibaca. Bahkan saudara-saudara kita di Muhammadiyah tidak membaca itu. Yuhyi wa yumiit tidak mereka baca, karena mereka mengamalkan hadis sahih. Dari itu, kalau terjadi perbedaan, jangan cepat kita menyalahkan orang. Barangkali dia beramal ada dasarnya, jangan cepat menyalahkan orang. Nah, kemudian bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi disambung dengan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini juga biasa kita wiridkan, la mani'a lima a'tait, biasa kita wiridkan. Jadi sudah berapa di sini wirid setelah sholat? Ada dua bacaan, ada dua bacaan. Nah, kemudian menambah oleh Al-Imam At-Tabarani dari jalan yang lain, hadis yang lain, tariknya berbeda. Juga dari Al-Mughirah, beliau mengatakan Nabi kita bersabda lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit. Dalam riwayat At-Tabarani disebutkan yuhyi wa yumiit. Dalam kitab Bushrul Karim tadi, ini kitab fikih Syafi'iyah, bukan mazhab lain, Syafi'iyah. Tetapi walaupun Bushrul Karim mengatakan tak boleh dibaca yuhyi wa yumiit, dalam kitab Syafi'iyah yang lain mengatakan boleh dibaca. Jadi kalau begitu boleh dibaca. Kalau dipendekkan pada bacaan tidak dibaca yuhyi wa yumiit, bagus juga. Itu hadisnya tadi muttafaqun alaih, Al-Bukhari dan Muslim.
Karena ada orang beramal ini dia mau hadisnya Bukhari Muslim semua. Mau hadis sahih, kalau tak sahih tak mau dia. Bagus, bagus itu. Tapi apa salahnya yang sunat dibaca? Walaupun hadisnya bukan Bukhari Muslim, bagus juga. Yang tidak bagus tidak mau membacanya. Itu jelas tidak bagus. Rawinya dikatakan fiqh, menambah yuhyimin rawiya siqah. Nah, kemudian dikomentari sedikit makna la mani'a lima ataita la mu'tiya lima mana'ta. Apa maksudnya itu? Bahwasanya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki dan selainnya, tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang menolak seorang pun. Apa yang diberi Allah, tak ada yang bisa menolaknya. Apa yang ditolak Allah, tak ada yang bisa memberinya. Jadi berarti keyakinan, menambah keyakinan kita bahwasanya Allah lah menentukan segalanya. Nah, kesimpulannya, la yanfa'uhu wa yunjihi hadhu fid dunya bil mal wal walad wal 'azama was sultan wa innama yunjihi fadluka wa rahmatuk. Tidak ada memberi manfaat yang melepaskan dalam bagiannya di dunia, harta, anak, agama, sultan, semua itu karena adanya karunia dan rahmat Allah Ta'ala. Itulah makna bacaan tadi. Jadi kita wirid kalah dua itu, bagus. Dan dijelaskan berikutnya, hadis ini menerangkan menjadi dalil sunnah atau sunnat membaca doa ini setelah sholat fardu. Kenapa? Karena doa itu mengandung, karena dzikir itu tadi mengandung mentauhidkan Allah Ta'ala, jelas. Kemudian menisbahkan segala urusan kepada Allah. Ada penolakan, ada pemberian. Jadi dia bacaan tadi itu cukup lengkap. Ada tauhidnya cukup lengkap. Nah, itu diterangkan oleh As-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-San'ani yang dikenal dengan Al-Amir dalam kitab Subulus Salam. Alhamdulillah, amal kita selama ini pun masih bagus, sesuai dengan itu, dengan hadis ini. Nah, kemudian di dalam kitab yang lain, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam menjelaskan dalam kitabnya Tadhihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, katanya begini: sunat dzikir berzikir setelah sholat wajib semuanya. Setelah sholat fardu sama ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita di sini yang biasa kita amalkan berzikir setelah apa? Setelah maghrib. Ini aneh. Dari sekian sholat berjamaah, sholat yang berjamaah paling sedikit pahalanya adalah maghrib. Tetapi yang paling banyak jamaahnya maghrib juga. Aneh. Sholat yang paling sedikit pahalanya maghrib, tapi maghrib yang paling banyak jamaahnya. Nah, termasuk yang bagus, sholat yang paling bagus itu subuh, fardu subuh. Allah tahu kita keberatan misalnya, karena itu 2 rakaat saja, 2 rakaat. Karena 2 rakaat ayatnya jangan pendek-pendek. Jangan inna a'tayna, jangan qul huwallah, sebentar selesai. Maka salat subuh itu sunat ayatnya panjang-panjang. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Zamakhsyari dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat fajar itu disebut Qur'anal Fajr.
Sholat subuh itu orang-orang lebih mengenalnya dengan sholat fajar. Sholat subuh itu maksudnya. Kalau Indonesia sholat subuh, kalau sana itu fajar. Nah, jadi inna Quran al-Fajr karena sudah. Jadi sholat subuh itu dikatakan Quran. Oleh karena itu sunat hukumnya ayatnya panjang-panjang. Tapi kalau panjang kali mengantuk pula. Malah subuh itu masih mengantuk. Nah, kemudian dijelaskan di sini tertib dzikir yang disyariatkan setelah sholat subuh, setelah sholat fardu adalah pertama istighfar. Istighfar di sini dinyatakan bacaannya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya pernah berimam dengan imam hafal Al-Quran di salah satu masjid di Jalan Ummul Qura di Makkah. Selesai dia sholat, dia baca istighfar, astagfirullah, 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 begitu aja. Kalau kita bukan begitu, astaghfirullahaladzim, terus alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih bagus. Yang satu qiraatnya fasih, yang satu tuh afsah, lebih bagus dibaca wal hayya. Wal hayya, wal hayyul qayyum. Kenapa wal hayya? Karena astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi dalam kitab beliau Dalilul Falihin. Juga dijelaskan oleh Syekh yang sama dalam kitab yang bernama Al-Futuhatur Rabbaniyah, syarah dari hasiah dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi bacanya tadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau baca wal hayyul qayyum tak salah, boleh. Coba dari tadi fasih absah. Tak mengapa itu. Jadi ada orang sebagian pernah kejadian, ada pula bacanya wal hayyul qayyum, wal hayyul qayyum yang betul ditunjukkan buku takhtim. Orang menunjukkan buku Dalilul Falihin, dia takhtim. Bagus juga itu. Al-Futuhatur Rabbaniyah, ada takhtim andalan dia, bagus. Nah, setelah baca istighfar, astagfirullah, jadi bacaan tadi begini. Kalau kita ikuti bacaan Nabi setelah sholat, itu apa bacanya? Astagfirullah, 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 itu bacanya. Jadi nanti kalau ada orang baca begitu, model baru lagi, bukan model baru itu. Udah lama itu, karena Nabi istighfarnya astagfirullah saja. Nah, yang tadi yang panjang itu Nabi juga pada istighfar itu. Nabi pada istighfar dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jelas dibarisi itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wal hayyul qayyum, bukan wal hayyul qayyum. Memang kalau baris ini dipersoalkan dengan orang yang tak tahu, banyak bicarakannya. Sedikit pernah dahulu mobile terkenal di Medan, di teleponnya saya. Waktu itu saya membahas lafaz niat puasa. Nawaitu Ramadan anadai fardi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Jadi waktu itu
saya jelaskan. Jadi bacaannya tadi, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Itulah niatnya, lafaznya betul. Yang sering itu salah itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana, itu salah itu. Jadi minta izin Ustaz di teleponnya. Kenapa pula dibaca Ramadhani, syahr Ramadhani, sedangkan Al-Quran mengatakan syahr Ramadhana? Wah, payah saya menjawabnya. Al-Quran itu syahr Ramadhana, ke Ramadhani. Tak bisa saya menjelaskan. Kebetulan sudah meninggal Pak Ustaz. Semoga Allah mengampuni dia. Nah, jadi tadi dibaca sudah dikit tadi. Setelah istighfar, sambungannya baru dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, ini tak cocok apanya? Urutannya dengan yang kita amalkan. Kita setelah istighfar baca apa? La ilaha illallah wahdahu. Ini tidak katanya. Setelah istighfar baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian baru dibaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terbalik sedikit. Dibaca itu. Kecuali pada sholat maghrib dan sholat subuh dibaca 10 kali. Maghrib dengan subuh dibaca tadi 10 kali. Yang mana bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dibaca sampai 10 kali kalau sholat fajar, sholat maghrib dengan sholat fajar, sholat subuh. Nah, kemudian dibaca lagi. Nabi kita membaca apa dibacanya? Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang biasa kita buat 34 kali. Yang disunahkan 33. Yang biasa buat orang 34. Kenapa? Ada imam tuh baca la rabbana rabbana subhanallah. Apa dibaca? Subhanallah, subhanallah. Kan 34 jadi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, jadi kalau itu ilahana anta maulana subhanallah tidak ada dari Nabi, itu buatan ulama itu. Made in ulama. Bukan dari Nabi itu. Tapi dia amalkan pun tak mengapa. Kalau tak suka tak samakan. Subhanallah aja, alhamdulillah, Allah Akbar. Nah, kita jangan mudah menyalahkan orang. Ini buatan ulama ini. Kalau bukan karena ulama, tak tahu kita apa-apa. Ulama itu dihormati, dimuliakan. Mautul alim, mautul alam. Kematian seorang ulama hancur dunia. Itu tuan guru kita Ustaz Mas'ud baru dia meninggal. Kira-kira kapan baru dapat pengganti Ustaz Mas'ud itu? 10 tahun akan datang belum tentu ada gantinya. Tapi kalau Kepling meninggal, baru meninggal ya sudah banyak mau ganti kan? Itu beda sekali. Nah, kemudian bacaan tadi disempurnakan jadi 100. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang ditambah lagi. Yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Tadi mana itu? Enak kali menambah wa ilaihil masir. Ya, suka tambah-tambah lah, suka tidak-tidak. Kalau orang yang teguh dia berprinsip mengikut hadis Nabi, tak mau dia nambah itu. Karena ada istilahnya, kalau tak sesuai dengan dia makan Nabi itu bid'ah. Mesti sesuai dengan dia makan Nabi. Ada orang begitu, bagus juga. Ini tadi dia minta ya, yang tidak sahih pun jadi dibacanya, bagus juga. Yang tak bagus tak membacanya.
Nah, kemudian dibaca lagi ayat kursi. Nah, ayat kursi ada juga setelah sholat itu dibaca ayat kursi. Jadi biasanya kita membaca ayat kursi dari bacaan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, kan begitu Pak. Baru baca Allahu la ilaha illa. Ayat kursi itu tak ikut wa ilahukum. Allahu la ilaha illa. Tapi wa ilahukum itu boleh baca apa tidak? Boleh saja, karena di sana ada sebutan al-ismul a'zam. Nah, boleh. Nah, jadi kalau yang berprinsip yang tidak ada Nabi jangan baca, boleh, jangan dibaca. Nah, yang suka menambah itu tambah ayat Al-Quran, apa salahnya? Nah, bermacam-macam prinsip manusia. Nah, setelah baca ayat kursi, surah Al-Ikhlas dibaca. Tapi di sini tak disebutnya 3 kali, sekali aja. Al-Ikhlas. Kemudian wal mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu dibaca setelah sholat. Nah, kemudian pada sholat maghrib dan sholat subuh ditambah dengan bacaan ini 7 kali. Apa bacaannya? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. Nah, itulah urutan wirid sunah salat. Bapak Ibu sekalian jamaah Ittihad yang saya muliakan, dalam hadis Nabi di Sahih Al-Bukhari dan juga dalam hadis Nabi yang lain, termasuk juga kitab Bulughul Maram dari kitab-kitab lainnya, tidak saya jumpai ada hadis yang mengatakan sunat membaca Al-Fatihah. Kalau kita biasanya sudah baca apa itu? Allahumma antas salam minkas salam alaika ya salam paina rabbana bisalam adkhilal jannata darassalam tabarakta rabbana ta'ala ya dal jalal wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada dalam hadis. Sedangkan kita berasa Fatihah itulah segalanya. Jadi kalau ada nanti orang yang tidak membaca Al-Fatihah, jangan salahkan. Dia berikut ini karena tidak disebutkan dalam hadis. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, tidak ada surah yang lebih mulia dari Al-Fatihah itu tidak disebut dalam kitab Taurat, Injil seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu hanya ada dalam Al-Quran. Itu Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Jadi apa salahnya kalau kita wiridkan? Mungkin pengertiannya begitu. Dalam hadis tidak ada. Dan kebetulan ada seorang jamaah pengajian menyampaikan kepada saya. Jamaah itu kebetulan orang Salafi. Nah, dia mengatakan kepada saya, Pak Ustadz, tidak pernah ditemukan Al-Fatihah dibaca dalam hadis di setelah sholat. Di mana-mana saya dengar dibaca. Jadi saya pun mendengar itu terdiam saya. Tak ada dalam hadis. Jadi kalau begitu, kalau tidak berdasarkan hadis sama dengan nah itu. Nah, supaya tahu kita, supaya tahu. Maksudnya kalau kritik orang nanti ya tahu, atau orang tidak membacanya maklum. Nah, begini dasarnya. Nah, kemudian dikir yang disebutkan tadi, warid dalam menyatakan keutamaannya. Nusus adimah ma'rufah, nas-nas yang besar yang maklum yang diketahui, tidak layak dibentangkan di sini, kata pengarang. Karena kalau dibentangkan sini panjang kali. Nah, jadi tak dipaparkannya. Ya, amalkanlah semua itu. Nah, kemudian yang biasa kita amalkan apa lagi? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu.
Tak ada di sini. Kemudian ada lagi, yaitu amanah Rasul atau Sayyidullah, itu juga tak ada. Tetapi ada saya jumpai dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Lama ini mengamalkannya. Kalau betul kita kan lama ini ya. Jadi sebelum masuk waktu kita sudah berada di masjid, tunggu sholat. Menunggunya itu nilainya besar sekali. Selama kita menunggu itu, kita didoakan malaikat. Ya Allah, ampunlah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Didoakan malaikat. Hebat. Tapi berat mengerjakan berjamaah itu. Berat. Sholat sendiri. Padahal kalau sholat berjamaah dijamin rapi sholatnya. Rapi. Kemudian keuntungan sholat berjamaah tadi, kadang-kadang kita tidak khusyuk. Jadi ada ustadz di sana, ada kiai, ada tuan syekh, dia khusyuk. Khusyuknya ustadz itu membantu kita yang kurang khusyuk tadi. Nah, jadi ada orang sudah sholatnya tak khusyuk, rukun sholatnya tak beres, syaratnya pun tak betul, sholat sendiri. Kan biasa itu, udah sholatnya payah, sholat sendiri. Jadi kalau setahun sholat kita kurang bagus rasanya, pergilah ke masjid. Mengapa kalau berjamaah aku minta tolong sama orang masjid itu? Sesuatu bagus, pergi masjid. Kemudian bacanya pun teratur. Kalau sudah diangkat jadi imam, tentu bacanya bagus. Bagus. Setiap malam berpindah-pindah dari masjid ke masjid, saya sholat berjamaah. Masjid apa? Pengajian sini, pengajian sini, pengajian sini. Pada satu malam saya sholat di Pantai Rambung, cukup jauh, Marindal dalam perumahan. Tapi luar biasa, imamnya mantap sekali, cantik kali suaranya, bagus suaranya. Kadang-kadang tadi juga rumah perumahan kecil, bagus imamnya. Nanti majlis sah masjidnya, tak bagus imamnya. Pertanyaan ini tadi, imamnya berkibot. Nah, jadi itu tadi setelah selesai wirid katanya, sesudah zikir itu berdoa kepada Allah Ta'ala mukhlislah, ikhlas dalam doanya. Berdoa dengan ikhlas, karena doa adalah ibadah, ikhlas adalah rukunnya. Jadi doa ibadah, rukunnya ikhlas. Jadi jangan doa doa tertib acara, semangat ya. Kan biasa kalau ustadz berdoa, hebatlah, menjadi ustadz sejuta doa. Saking panjang doanya. Tapi kejadian di Sungai Mati lebih hebat dari itu lagi. Ustadznya tahu berdoa, tak mau biarlah saya. Dihabiskannya hafalannya. Sehingga ada hafalnya itu doa menikah udah. Padahal doa itu doa surah sholat. Doa menikah mana ada. Itu bagus juga, jadi habiskannya hafalan. Yang tak cocok dibacanya. Nah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum doa tadi baca solawat. Ingat betul almarhum Syekh Abdul Halim Ahmad Al-Khatib, guru pesantren Mustafawiyah, lulusan Salatiyah Makkah.
Oh, bukan Salafi. Bukan. Itu guru saya. Nah, kalau salah pilih saya. Nah, jadi kata beliau, barang siapa berdoa tidak baca sholawat, ibarat orang berkirim surat tak ada perangkonya. Tak sampai. Jadi kalau doa tidak baca sholawat tak sampai. Nah, ditanya orang, berapa kali sholawat yang bagus dalam doa itu? Saya baca di dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, syarah kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang bagus sholawat dalam doa 3 kali. Pertama di awal, yang kedua di tengah, yang ketiga di akhir. Tapi bagus-bagus lah dibaca. Kalau dibaca begini, wa sallallahu wa sallam, wa sallallahu wa sallam, Allahumma salli wa sallim. Kalau salah, salam. Kalau salli, salim. Bagus. Nama Nabi disebut bagus. Jangan Allahumma salli wa sallim alaihi. Ada begitu. Disebut apa salahnya? Ala Muhammad. Boleh juga baca Sayyidina. Sayyidina bagus itu. Kalau di luar sholat, bacalah Sayyidina. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana lagi wa Muhammad. Kalau dalam sholat tidak dibaca pun tak mengapalah. Dalam sholat, karena ittiba kepada Nabi. Kalau Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dia mengatakan dalam kitabnya, apa namanya, dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri, dibaca juga Sayyidina dalam sholat itu. Karena kalau dibaca Allahumma salli ala Muhammad, ittiba. Kalau dibaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ittiba, tambah adab. Berarti orang tak baca Sayyidina itu tak beradab. Ada pula baca, kalau baca Sayyidina, bid'ah itu. Sejak tak datang Bapak bid'ah itu, kurang bid'ah sini. Rindu juga kita. Yang pertama, Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bagus dibaca karena adab. Yang kedua terakhir ini, Mufti Mesir sendiri. Apa sekarang masih mufti lagi? Wallahu a'lam. Ali Jum'ah tetap mengatakan dibaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad dalam sholat. Tapi karena ada khilafiyahnya, terserah. Ala Muhammad jadi, ala Sayyidina Muhammad boleh. Dapat adab. Pernah dulu ada ustaz ini ceramah di Teladan. Tahu saya sebut namanya, udah meninggal, udah almarhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Kita buat dia nama misalnya si Ali, nama Ustaz Ali. Kalau kita membaca salat kepada Nabi, cukup dibaca Allahumma salli ala Muhammad. Jangan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada Sayyidina itu. Jadi ada jamaahnya satu orang. Ali, permisi, saya mau tanya dulu. Jadi kata Ustaz itu, si Ali tadi misalnya, enak saja kau manggil saya si Ali. Siapa bila kau? Ali tak ada sopan sedikit panggil Ustaz, kenapa? Oh, jadi manggil kau mesti Pak Ustaz. Manggil Nabi Muhammad saya tak boleh. Apakah hebat kau dibanding Nabi Muhammad? 1-0 besar itu. Gak bisa ngomong kan. Nah, baca salawat kepada Nabi. Teringat saya kajian kita yang lalu, memulai doa dengan Alhamdulillah, kemudian salawat. Ada yang ikut, ada yang tidak. Saya tidak marah saya. Dibacanya pun A'udzubillah, Bismillah, tak apa itu. Tidak marah hati saya. Nah, tetapi
dapat informasi saya dibahas itu di Makkah haji tahun ini. Jadi kata seorang mubalik, tak ada itu baca alhamdulillah. Bismillah itu kan bagus. Semakin lama semakin banyak saya kutip dalam kitab-kitab itu mengatakan alhamdulillah, bukan bismillah. Tapi dia tak mau tahu sah. Tahu apa? Bacalah alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah. Tak mau apa? Nauzubillah ya. Ada juga Ustaz nauzubillah min syaitonir rajim. Nauzubillah. Betul dijamakannya karena orang baca na'udzubillah minasyaitonir rajim. Begitu gaya sedikit. Nah, setelah baca salawat wa yad'u bima syaa, berdoa dia apa yang dia kehendaki, yang dia maksud, suka duka dialah. Tetapi Nabi dalam berdoa tidak pernah melupakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak pernah Nabi berdoa, kita menyebutnya doa sapu jagat. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu, insyaallah. Besok minggu akan datang kita lanjutkan, minggu sekali lagi, minggu depan Al-Ustaz Mustafa Umar. Di sini ingin saya sampaikan juga kepada jamaah semuanya, pada minggu kedua selama ini diisi oleh Tuan Guru kita yang sudah almarhum. Kemudian saya berbicara langsung dengan ketua pengajian kita, Bapak Dr. Imsa Satari SPM. Pada minggu kedua itu nanti insya Allah seterusnya tetap akan diisi oleh Al-Ustaz Fauzan, yang beliau sampaikan fikih dari awal. Nah, saya sudah menyampaikan kepada Ustaz Fauzan, kajian fikih itu tolong dibaca kitabnya dari kitab Minhajul Talibin, kemudian dari Kanzul Raghibin atau Mahalli, kemudian juga Qalyudi, Umairah, dan itulah Ustaz sampaikan dari awal, sedikit-sedikit dari bawah sampai tamat. Saya kira pilihan saya kepada Ustaz Fauzan bukan tidak punya alasan. Ada yang mengatakan Ustaz Fauzan itu suka mencak-mencak, kalau mengajarkan hikam dia mencak-mencak. Ya, ini bukan hikam, fikih. Jadi yang kita cari lagi ustadznya belum dapat. Ini banyak sekarang ustadz yang apa namanya kita cari. Kalau saya sudah setiap malam minggu, jadi minggu kedua tadi Ustadz Fauzan. Minggu pertama ustadznya ganti-ganti, karena ustadznya sudah 2 bulan 1 kali. Jadi minggu ketiga begitu juga, minggu keempat tak ada jelas. Jadi pengurus cukup susah juga mencari ustadznya. Ustadz banyak, tapi ustadz imtihannya syaratnya berat kali. Yang pertama, tidak boleh merokok. Yang kedua, bisa baca kitab. Dua aja syaratnya, tapi 2 syarat itu berat itu. Nah, itu yang pertama. Jadi bulan nanti Desember Ustaz Fauzan sudah mulai. Nah, itu sudah dibicarakan dengan ketua pengajian kita Bapak Dr. Imsa Satari SPM. Kemudian pada minggu akan datang kita ada tamu yang datang dari Pekanbaru. Pekanbaru itu daerah saya itu, Dumai Pekanbaru. Saya mengharapkan kepada seluruh jamaah yang laki-laki, diharap semuanya berpakaian putih, bercantik kelihatan, berpakaian putih, dan mohon maaf jangan ada tidak pakai peci atau pakai lobe, jangan ada. Jadi pakaian putih, kalau bisa lobe putih, baju putih, peci hitam bisa juga. Tak apa pakai peci hitam pun boleh. Jadi kita hadir agak cepat, jangan seperti biasa. Biasanya
jam 9 baru banyak jamaahnya. Jangan begitu. Dari awal kita sudah duduk di sini, sudah ada. Kita hormati tamu kita yang datang itu. Dan nanti bertanya jangan segan-segan, bertanya aja. Tanya aja. Nah, jadi tafsir kajiannya. Konon katanya beliau ini ahli tafsir. Nah, kan bersyukur kita datang ahli tafsir. Nah, kita bertanya apa ceritanya boleh. Dan tentu bacaan kita seperti biasa. Nah, baca Al-Quran, kemudian salawat. Salawat itu sekali seminggunya kita baca salawat di sini. Ada keharuan dalam hati kita membaca salawat itu. Jadi kalau saya berprinsip dipertahankanlah sholat itu. Tapi banyak juga suara-suara mengatakan lama kali. Mana bagus sholawat itu daripada ceramah ngawur. Sholawat itu lebih bagus. Jadi mudah-mudahan imam kita Ustaz Iqbal Habibi tidak mundur itu, baca itu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bersiap pada minggu depan kita kedatangan Ustadz yang bagus. Nah, yang bagus. Kalau narasi apa ini moderator ini udah digantinya, sangat bagus. Karena beliau orang baik. Tak ada tak bagus. Ini sangat bagus lagi. Nah, jadi sampai sini dulu. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada dua narasumber kita malam ini yang telah menyampaikan kajiannya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan sebagai penutup adalah doa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita, narasumber pertama. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Sebelum kita berdoa, mari kita mohon kepada Allah untuk kesembuhan Siti Anita sendiri. Jadi mudah-mudahan roh keduanya diterima oleh Allah SWT. Dan ada yang mohon juga sembuh dari sakitnya. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa jaddatina wa li asatidina ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan.